tentu ini merupakan satu hal seharusnya tidak etis untuk diucapkan itu dengan tentu fakta-fakta yang ada. Kalau kita lihat dari sejarah perjuangannya Sultan Hamid, dari sejak BFO sebagai utusan BFO waktu itu ya, beliau bagaimana beliau ikut berperan di dalam operasi Jamudar itu. Kalau waktu itu Sultan Hamid tidak menyatakan kemerdekaan, ya, tidak menyatakan berdaulat kepada Republik, saya kira waktu itu sulit juga untuk memperlancar terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu yang nyata. Yang kedua, berkaitan dengan Hendro Priyono bilang ini berkaitan dengan Pontianak. Sebenarnya Sultan Hamid itu kepala daerah istimewa. Ya, dia pernah menjabat kepala istimewa daerah Kalimantan Barat. Jadi dia diberikan kekuasaan pada waktu itu sebagai kepala daerah istimewa Kalimantan Barat. Walaupun tahun 50 daerah istimewa kembali kepada negara kesatuan. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah federal yang dikatakan Hendro Priyono, saya kira itu kan transisi pemikiran. Sedangkan Bung Hatta juga berpikiran federalis. Artinya dalam rangka membentuk kita ini negara ini mau bentuknya apa. Jadi di dalam perbedaan pandangan seperti itu saya kira tidak menyebabkan seorang itu dianggap dicap oleh pengkhianat. Apalagi dia memang secara fakta dan tidak terbukti untuk mengkhianat negara umpamanya, untuk merubah negara ya. Walaupun di dalam persidangan berkaitan dengan Westerling dia merasa kecewa, ada itu, tapi niat dia tidak lakukan itu. Artinya dia mengurungkan karena dia tentu mungkin masih artinya masih mencintai terhadap Republik ini dan tidak ada mengatakan pemberontakan terhadap negara Republik Indonesia. Nah, saya kira fakta-fakta yang disampaikan tadi ya tentu saya sebagai anggota DPR RI mewakili Kalimantan Barat, apa yang disampaikan oleh Hendro Priyono sangat menyinggung perasaan. Artinya dia sebagai tokoh bangsa, ya sebagai apalagi seorang yang sudah cukup banyak pengalaman di dalam ikut di dalam proses berbangsa ini, tidak serta-merta untuk mengucapkan hal-hal yang hanya berkaitan dengan masalah praduga-praduga. Ini kan kalau kita lihat zaman itu juga banyak berkaitan dengan tokoh-tokoh nasional yang berbeda pandangan. Yamin pernah berbeda pandangan dengan Bung Karno. Kemudian Tan Malaka malahan dia mendapat pahlawan nasional yang pertama. Padahal kita tahu Pan Malaka juga kan dalam alirannya ideologi malah ideologi komunis. Artinya ini ya, dan banyak di zaman-zaman Soekarno juga banyak yang berbeda pandangan. Artinya ya wajar di dalam perbedaan pandangan politik, termasuk Buya Hamka pun berbeda pandangan politik juga. Sempat ditahan oleh Soekarno. Bagaimana Buya Hamka pada saat Soekarno meninggal pada waktu itu beliau mengatakan dia memaafkan semua proses-proses. Jadi saya kira ini proses di dalam proses yang terjadi pada waktu itu tidak sebagai konteks sebagai pengkhianat, tidak bisa dicap untuk sebagai pengkhianat bangsa. Tapi beliau dari prosesnya kita sudah lihat bagaimana keterlibatan dalam kemerdekaan, bagaimana keterlibatannya membuat simbol negara ini, Pancasila yang kita pakai sampai sekarang, itu tentu satu karya dan sudah tidak bisa terbantahkan. Secara semuanya mengakui, cuma memang ada persoalan masih berbeda pandangan terhadap ini. Ya saya pikir sama juga lah pandangan Pak Harto sekarang, apakah dia
sekarang juga dalam untuk menjadi pahlawan nasional, karena Pak Harto juga kalau kita lihat perjuangan juga ini. Tapi berkaitan dengan pandangan-pandangan ini, saya kira ini proses. Tetapi sejarah tidak bisa terbalik. Artinya sejarah itu ya harus kita luruskan, harus kita letakkan tempatnya, sehingga tahu anak cucu kita. Saya saja sampai SMA saya tidak tahu siapa sebenarnya pencipta lambang negara itu. Bahkan sampai saya kuliah semester 3 ikut pendaftaran P4 masih mengatakan itu ciptaan Jamin. Tapi setelah ada ya teman-teman kayak Ansari, Bubun Mahda Rasmadi, Duriman yang mengangkat awal itu, sekarang semuanya kan tidak bisa terbantahkan. Bahkan sekarang kan sudah dapat pengakuan dari Kementerian Kebudayaan ya, bahwa itu Jagat Budaya dan Sultan Hamid sebagai perancang. Ini saya kira sudah fakta yuridis, bisa kita bukti. Makanya saya minta, ya mudah-mudahan ini akhir kali para petinggi-petinggi ini jangan membuat gaduh. Apalagi dalam situasi kayak gini ini membuat hal-hal yang tidak etis, hanya berbeda pandang secara politis. Ini akhirnya membawa kegaduhan. Saya kira kita ini arif lah di dalam mengeluarkan sesuatu yang kira-kira tidak membawa evidensi yang tidak baik. Mungkin itu harapan saya kepada semuanya, bukan hanya kebetulan pada saat ini yang berbicara itu Pak Hendro Priyono, pada semuanya, termasuk saya sendiri. Memang hati-hati dalam hal-hal seperti ini untuk membuat satu hal. Kita sebagai sebagai tokoh, apakah tokoh daerah.